Aku nggak setuju sih. Perempuan itu sebenarnya dia lebih logik dalam memilih khususnya pasangan ya. Gue kadang kalau milih pasangan gue ngitung-ngitung cost and benefit. Laki-laki kalau milih cewek karena apa? Fisik. Dapatnya apa? Ya udah fisik aja, visual. Tapi perempuan biasanya milih cowok apa? Bibit, bebet, bobot dan duit. Jadi sebenarnya cewek itu pakai kebalik logik. ya sebenarnya kalau kayak gitu. Sebenarnya cowok tuh rugi. Jadi cewek itu pakai logik sebenarnya. Cewek itu pasti cengeng, sensitif, Iya. impulsif. Impulsif kalau mau sesuatu tuh dia pasti merasa I have to get that point gitu ya. Di lelaki itu lebih kepada strategi. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Mas Asi Podcast. Masih bersama aku Dinda, Pak Umar dan juga Mas Fad. Halo. Hari ini ada wanita berbaju merah, sahabat aku masih dengan Fiona. Hai semuanya. Hola. Halo Pak Umar, Mas Fadi. Fiona datang terus nih karena aku happy sih ada dia, ada temennya. Jadi balance ya. Jadi Sama balance. Gen Z. Fiona tuh Sama ceria Gen Z. sekali ya. Iya. Nah hari ini aku akan bahas lagi-lagi seputar Gen Z Topics. Tapi nggak juga sih, bisa juga direlate ke semua lini dan generasi. Nah hari ini tuh aku pengen tanya setuju atau enggaknya tentang katanya itu cowok kebanyakan pakai otak dan kalau cewek itu kebanyakan pakai hati. Jadi dari perspektif sekalian sebagai generasi yang berbeda-beda gimana? Nah aku mau tanya dulu ke Fiona. Vi, gimana? Menurut kamu setuju gak sih? Aku nggak setuju sih. Mohon maaf ya teman-teman. Kenapa? Soalnya aku merasa perempuan itu sebenarnya dia lebih logik dalam memilih khususnya pasangan ya. Oke. Dan lain-lain segalanya. Karena biasanya ini kalau ngomongin gue aja ya, gue kadang kalau milih pasangan gue ngitung-ngitung cost and benefit. Kira-kira gue bisa dapat Keren benefit ya. apa nih dari dia? BC ratio Visi ya. ratio gue hitung-hitung gitu. Tapi itu kembali lagi ke oknum. Nah jadi kalau gue merasa bahwa sebagai perempuan apalagi di zaman sekarang penting banget untuk menggunakan logik. Karena kalau nggak kayak gitu, yang ada kita gampang dibodohi, gampang ditipu dan sebenarnya juga nanti ketika kita sudah menjadi ibu. Aku rasa makanya yang biasa di rumah tangga itu kan yang akan menjadi bendahara keluarga kan ibu. Jadi sebenarnya perempuan itu yang lebih pakai logik juga gitu loh dalam mengatur keuangan, ngurus anak bahkan sambil kerja. Itu sebenarnya logiknya dia jalan terus gitu. Jadi menurut aku nggak cuma pakai hati doang. Oke, kita mungkin agak ada beberapa momen kita sensitif karena baper. hormonal dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya perempuan itu lebih gunain logik juga dong. Soalnya gini, laki-laki kalau milih cewek kan apa? Fisik. Dapatnya apa? Ya udah fisik aja, visual. Tapi perempuan biasanya milih cowok apa? Bibit, Karena bebet. bobot dan duit. Jadi kadang-kadang kita dapat apa? Kita bisa, mohon maaf ya, ada mungkin ya kayak cewek-cewek di luar sana yang menjajakan pekerjaan-pekerjaan lain yang dia tuh misalnya bisa dapat apartemen, dapat mobil, Wow, dapat apa ya itu? pekerjaan apakah itu? Nah, tapi kalau cowok-cowok ini dia malah keluar duit banyak buat membiayai si cewek-cewek tersebut. Jadi sebenarnya cewek itu pakai kebalik logik. ya sebenarnya kalau kayak gitu. Sebenarnya cowok tuh rugi, jadi cewek itu pakai logik sebenarnya gitu. Nah itu kayaknya karena kamu aja sih. Kalau aku malah pro banget sama kalau cewek tuh pakai hati, kalau cowok tuh pakai otak. Pasti Pak Umar juga setuju kan? Iyalah. Iya. Sebab menurut gue nih ya dari zaman Nabi itu Waduh, cewek itu kenal banget loh tuh ya. Iya, cewek itu pasti cengeng, sensitif, Iya. impulsif. Impulsif kalau mau sesuatu tuh dia pasti merasa I have to get that point gitu ya. Artinya sementara si lelaki itu lebih kepada strategi. Jadi kalau mau saya balik lagi kita ke keuangan karena kita orang keuangan gitu ya. Biasanya kalau laki nih, saya nih pribadi nih, kita dikasih tahu nih, dalam saham ada mau yang bergerak ini gitu. Biasanya kita melakukan verifikasi, terusnya melakukan valuasi lagi. Artinya nggak buru-buru nih, coba dulu pencet segala macam, hitung, then you do what you have to do. Tapi kalau teman-teman cewek biasanya ketika dikasih beli aja dulu gitu loh. Akibatnya ketika kamu being impulsif itu menjadi tidak jejak gitu loh. Nah kembali kalau ke hubungan, kalau biasanya sih yang udah-udah nih ya, karena kita kan sudah melewati berbagai macam gitu kan gitu ya. Jadi biasanya kalau laki itu lebih menggunakan logika
dia bahkan berpikir dari masuk gimana sampai exit strateginya itu gimana. Hmm. Sementara si cewek itu dia akan terbuai oleh deburan ombak yang datang, angin semir yang hadir gitu ya, sampai akhirnya terbuai dan she lost everything. Oke. Itu my view sih sebenarnya. Nah kalau Mas Fat, kamu setuju yang siapa nih? Gue malah coba ngelihatnya beda keadaannya. Jadi gue mikirnya gini, ketika setelah nikah masalah logik sama hati itu jadi beda kalau gue ngeliatnya. Oke. Jadi gue sama istri gue tuh lebih ngerasa kayak kita punya insting masing-masing gitu loh. Jadi logik sama hati tuh akhirnya nggak kepake. Misalnya gini, istri gue bilang gini, si ini kayaknya gini deh. Aku denger cerita gini-gini, ini kayaknya bakal begini deh. Gue nggak dengerin kejadian. Gue pun juga hal yang sama. Menurut gue dia nggak gini deh. Itu kan sebenarnya kalau lu sebelum nikah kita nggak berdebat kan. Dia logik, dia hati. Tapi ketika udah menikah itu kayak punya sesuatu yang kayak sixth sense gitu loh menurut gue. Dan itu tuh di atasnya logik sama hati malah jadinya. Karena lu kayak bisa Tak tambahin, itu bahasa keren namanya intuisi. Ya. Intuisi adalah akumulasi pengetahuan dan pengalaman. Ya. Di-combine, that's intuitive, becoming intuitive gitu loh. Iya. Monggo. Jadi gue balik lagi di kadang sekarang, ya sesekali mungkin kita emang lebih logik laki-laki, kadang-kadang orang lebih pakai hati. Tapi kadang-kadang posisi bisa kebalik. Ya maksudnya ya gue mikir tapi salah nggak ya gue ya? Atau gue kayak ngerasa gimana gitu ya? Tapi balik lagi yang gue lebih ngerasain sekarang lebih ke intuisi tadi sih. Iya. Jadi gue bilang sama istri gue ini kayak begini, istri gue bilang seperti apa, itu yang akan lebih gue dengar. Iya, aku setuju sama Mas Fat. Kenapa aku juga pro? Karena ada kan katanya orang bilang, misalnya ada pimpinan atau pemimpin laki-laki gitu ya, dia sukses gitu. Oh iya dia sukses karena kan siapa di belakangnya, ada pendukung yang mendukung dia gitu. Jadi sebenarnya cowok pakai otak dan cewek pakai hati itu bisa jadi kombinasi yang kuat gitu di dalam hubungan, mau tujuannya tuh apa aja gitu, profesional atau misalnya kehidupan juga gitu. Karena cowok dia menjadi provider gitu. They were born to be a provider. Mereka bikin strategi, mereka kerja keras, mereka mikirin semua hal untuk dapat uang. Tapi lagi-lagi butuh adanya cewek yang pakai hati untuk bisa menyeimbangkan itu dan mensupport itu. Bentar. Jadi kenapa gue agak kontra untuk hal yang ini? Karena gini, laki-laki kan emang tendensi pakai logik kan. Cuma biasanya laki-laki tuh egonya kan besar. Jadi tendensinya adalah mereka akan ngerasa mereka tuh paling benar. Nah ketika merasa seperti itu biasanya lo akan ngambil keputusan yang salah. Nah kenapa gue ngomong kayak gini? Karena kalau lo misalnya lagi di market ya, misalnya berhubungan dengan saham segala macam, ketika lo makin ngerasa benar, itu biasanya kejadian akan sebaliknya. Ya jadi tadi gue bilang logik iya, tapi intuisi kayak lebih ini deh. Tapi gue punya case nih yang menghajar semuanya. Contohnya parkir. Menurut gue nih ya, hampir lu harus setuju sama gue nih bahwa cara parkir laki itu lebih hebat ketimbang cara parkir cewek. Bener apa enggak? Enggak, gue jago. Kedua, teknologi pak. Sebentar. Gue yakin itu bener. Kedua, cara naik motor. Jadi kalau lihat yang menjadi viral selalu itu ibu-ibu naik motor. Sen kanan belok kiri. Exactly. Mama Jadi yang apalagi namanya logic itu, gue sangat pro bahwa logic itu adanya di laki. Cewek itu ya udah tergantung mood. Kalau lagi senang dia akan lancar naik motor gitu loh. Sebenarnya sih nggak juga, kalau lagi senang juga dia salah juga sih. Pakai helm juga banyak pak. Ya gitu. Jadi indikator yang paling cocok misalnya contoh tadi tuh cara naik motor atau cara parkir. Percaya apa nggak percaya, laki itu lebih bener. You can debate me. Nah, kalau aku when it comes to relationship ya gitu, memang mungkin ada perempuan-perempuan yang tidak menggunakan logik ketika memilih laki-laki. Makanya ada yang milih, mohon maaf, mau kondo, ada yang ada yang milih laki-laki yang mungkin akhirnya dia KDRT dan lain sebagainya. Karena gini, aku pernah baca penelitian bahwa ketika seseorang itu tangki cintanya sudah penuh oleh orang tua, misalnya ini anak perempuan, dia orang tuanya tuh ayah dan ibunya memberikan peran kasih sayang yang sedemikian rupa ke anaknya tersebut sehingga dia udah penuh, dia udah fulfill semuanya. Jadi dia ketika mendapatkan laki-laki yang low effort, dia udah mulai mikir nih orang kok kayaknya tidak bisa memberikan rasa cinta yang sebagaimana orang tuaku berikan ya, kok kayaknya dia ini ada something wrong deh. Jadi dia bisa berpikir, tapi kalau misalnya dia misal ada daddy issue atau misalnya dia
orang tuanya tidak memberikan kasih sayang yang sedemikian rupa. Jadi ketika dikasih perhatian dikit aja, cuman hai lagi apa, wah dia perhatian banget nih sama aku, dia kayaknya sayang banget sama aku. Jadi mulai logiknya udah mulai hilang. Tapi kalau dia udah secure, dia udah nyaman dengan diri dia udah tahu gue mau diperlakukan seperti apa, itu biasanya dia mulai pakai logik. Kalau relationship ya. So it depends on the person itself. The Betul. Dan ada historical faktor data. lainnya juga berarti Dan ya. ada Iya, faktor iya, iya. lain. Iya benar-benar. Ini kayak berasa lagi bahas ayah bunda atau enggak? Jadi event ayah bunda sih benar. Cukup relate ya di generasi kita ya, Vi. Iya. Yang kayak ada trauma, ada faktor-faktor lain yang emang berdampak lah ke pengambilan keputusan kita personally. Nah kalau di generasi kalian tuh itu ada nggak sih pembahasan-pembahasan kayak gitu? Kita kan didoktrin ya, pokoknya cewek itu begitulah gitu loh. Kalian born kayak gitu ya udah akhirnya tumbuh ya udah dengan mindset yang kayak gitu ya. Ya, cuma kalau gua ngeliatnya emang benar sih. Memang mungkin untuk generasi gua, generasi Om Umar, memang doktrinnya emang seperti itu. Tapi gua ngelihatnya karena teknologi sosial media, pelan-pelan tuh kita nggak berubah sih, cuma kayak bener juga sih ya. Gua nggak bisa begini gitu loh. Jadi akhirnya mungkin agak sedikit pergeseran sih. Gue tambahin dikit ya. Dia sekarang nih karena bini gue lagi ini juga, dia selalu bilang nih ada gerombolan namanya feminis. Kalau lo belajar filsafat gitu ya. Feminis itu adalah orang-orang yang merasa cewek itu harus selevel sama cowok gitu ya. Padahal menurut gue pribadi ya, anyhow itu sudah terjadi dalam kitab suci dan segala macam itu bahwa laki itu pemimpin. Anyhow nih menurut gue, dan itu tapi sebagian orang akan merasa enggak sih, karena tadi pergeseran zaman, teknologi, wanita itu merasa bisa ngelebihi, bukan menyamai ya, tapi melebihi pria gitu loh. Padahal kalau saya bilang sih itu kodrati sifatnya. Karena bahasa gue ya, bahwa sudah dari sananya Tuhan tuh menciptakan orang tuh beda-beda. Ada cewek ada cowok itu, sehingga harusnya sih sama seperti hubungan itu, it will work well kalau yang satu suka ngomong, satu suka dengar, yang satu jadi ya opposite attracts gitu lah. That's my view. Nah, Vi, aku tuh pengen nanya sama kamu. Kamu kan maksudnya sebagai seseorang yang hidup di luar stereotip yang ada nih. Kamu ada kesusahan gak sih untuk menjadi wanita yang logik jadi pengambilan keputusan kamu, atau di relationship kamu, atau di pekerjaan kamu, or anything gitu? Sebenarnya di era sekarang ini aku rasa juga laki-laki juga udah mulai menganggap perempuan itu juga sebagai saingan juga ya sekarang ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memakai logik, kadang-kadang laki-laki ini kayak mikir, kok ini benar juga ya. Sebenarnya ada gitunya loh. Jadi kadang-kadang laki-laki dan perempuan sebenarnya logik dan perasaan itu bisa nggak cuma karena gender aja. Kadang laki-laki juga ada kok yang sensitif hatinya. Ada juga. Jadi sebenarnya hati dan perasaan menurut aku itu kembali lagi ke bagaimana dia dibesarkan, bagaimana value yang dia dapatkan dari kecil, dan bagaimana lingkungan dia gitu. Jadi kalau aku sendiri sih merasa lingkungan aku sekarang itu, keluargaku benar-benar mendukung aku untuk menjadi perempuan yang tumbuh dengan logik, sehingga aku nggak gampang dibodoh-bodohin sama orang siapapun itu. Karena kalau kita selalu pakai perasaan, bisa aja dikit-dikit baper, dikit-dikit kita sedih, dikit-dikit orang lain ngerasa kayaknya dia yang salah deh. Jadi kalau misalnya kita kayak gitu terus, ya ada kita nggak akan maju. Jadi menurut aku perempuan zaman sekarang perlu untuk menerapkan prinsip kalau kita itu sebagai perempuan itu juga punya otak loh, kita itu punya logik loh, nggak cuma punya menye-menye doang, sehingga nanti bisa timbul respect, nggak cuma dari laki-laki tapi dari peers ataupun atasan kita di dunia. Hidup ibu kita Kartini. Gue nggak bilang nggak punya otak loh, cewek. Gue bilang punya, cuma dikit. Nah jadi gitu teman-teman, kalau kamu setuju atau enggak sama pertanyaan aku yang random hari ini, bisa tulis komen di bawah ya. Thank you for watching, see you on the next video. Bye.